Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok Lambang. Empat orang, saya sendiri yang Abdullah Sani dengan sambung KID 12003, kemudian ada Hirun satu kita dengan sambung S551 20038, kemudian ada di Herduman kita dengan sambung S551 20096. Kemudian yang terakhir yaitu Fadela Lamangkona dengan sambung S551 20013. Baik, di situ kami dari Kelompok 8 akan menjelaskan tentang aplikasi kami, yaitu image tentang prosesi gambar grayscale dan generik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu memproseskan paralel, yaitu teknik aplikasi di mana banyak proses atau tugas dieksekusi secara bersamaan. Biasanya untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dari pemrosesan data. Dalam pemrosesan paralel, satu tugas besar dibagi menjadi beberapa tugas yang lebih kecil yang kemudian dikerjakan secara simultan oleh beberapa prosesor atau komputer. Kemudian manfaat dari pemrosesan atau paralel yang pertama yaitu peningkatan dari kecepatan atau speed up dengan membagi tugas menjadi beberapa bagian yang dapat dikerjakan secara bersamaan. Waktu penyelesaian keseluruhan dapat berkurang secara signifikan. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi, yaitu pemrosesan paralel memungkinkan bagi pengguna sumber daya konsentrasi secara lebih efektif. Yang pertama yaitu pada bagian sistem yang banyak inti atau core atau banyaknya subprosesor. Kemudian yang terakhir yaitu pengolahan data skala besar, di mana pemrosesan paralel sangat berguna untuk menangani data yang sangat besar atau kompleks, yang sulit diolah dengan cara menggunakan satu prosesor saja. Kemudian ada instalasi NPI dari Visual Studio. Uh, saya akan menjelaskan sedikit apa itu MPI. MPI adalah Microsoft Interface atau standar komunikasi yang digunakan untuk memprogram paralel dalam lingkungan komputasi terdistribusi. NPI memungkinkan komunikasi antar proses yang berjalan pada satu atau beberapa komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan. Ini sangat berguna dalam pemrograman paralel dan komputasi dari kinerja tinggi atau HPC. Tapi terutama dalam NPI yang pertama itu ada komunikasi antar proses, yang kedua ada standar terbuka, yang ketiga ada stabilitas atau dinamika untuk mendukung sejumlah besar proses. Kemudian yang terakhir yaitu saya akan fitur komunikasi titik ke titik, komunikasi atau kolektif, sinkronisasi dan operasi reduksi. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana kita menginstalisasi MPI ke dalam Visual Studio. Pertama kita masuk ke link instalasi dari Microsoft MPI yang dimana merupakan link dari Microsoft sendiri, di mana kita di sini akan masuk ke link Microsoft, kemudian cari MS MPI download, kemudian apa kita download. Habis apa kita download, itu kita lakukan ekstrak pada file yang telah di-download. Seperti ini berikut. Kita masuk mendownload setup NPI versi 10.13, kemudian kita download. Kita klik semua filenya ini, kemudian download. Habis kita download, kita masuk ekstrak, kemudian kita jalankan aplikasi, kita tekan yes. Karena di sini saya telah menginstal MS API ke dalam komputer saya, jadi ini MS API installed pilot karena sudah terinstall dalam aplikasi saya. Dan setelah itu kita konfigurasi Visual Studio baru, yaitu di mana kita pertama membuat project baru, kemudian tambahkan referensi MPI.NET dengan cara mengklik kanan pada Solution Explorer, kemudian kita pilih Add, kemudian reference, kemudian masuk ke browser, pilih file MPI dan tambahkan sebagai referensi. Dimana di sini saya masuk ke dalam project saya, yaitu image apa konversi data, kita masuk ke Solution Explorer,
kemudian masuk di solution MPI CG, kemudian pilih manage node nugget ini. Nah, di sini kita masukkan instalasi dari MPI ke dalam project kita. Masuk ke browser mpi.net. Kemudian kita klik yang paling atas, kemudian kita pilih install di sini. Pilih yang paling terbaru. Nah, untuk menjalankan aplikasi MPI, kita harus masuk ke apa command prompt, di mana apa command prompt ini kita dapat temukan di folder project kita, seperti ini. Kita masuk ke dalam folder mpi_tg, kemudian masuk ke folder bin. Di folder bin kita masuk ke open in terminal. Nah, di sini kita akan memasukkan sebuah kode, yaitu MPI XC-N2, yaitu di mana di sini kita memasukkan nama project.x. Nah, dua ini berfungsi untuk berapa jumlah program yang ingin dijalankan dalam satu kali klik. Di mana jika kita memasukkan ini, memasukkan kode MPIX ini ke dalam terminal, kita dapat menjalankan program sebanyak 2 kali. Seperti langsung menjalankan program sebanyak 2 program sekaligus tanpa harus memulai ini program secara satu-satu. Untuk isi programnya sendiri akan dijelaskan oleh komentar. Baik, selanjutnya saya akan membacakan alur dari codingan. Oke, baris yang pertama itu ada using system, di mana ini untuk menggunakan fitur dasar dari bahasa C#. Kemudian ada using drawing, itu untuk memanipulasi gambar seperti bitmap, color, dan lain-lain. Yang baris ketiga using system windows.from untuk komponen user interface atau UI seperti from, button, feature box, dan lain-lain. Dan yang keempat itu ada using MPI untuk pemrosesan paralel dengan MPI.NET atau message passing interface. Dan baris kelima diperuntukkan untuk operasi input atau output dengan file. Baris keenam itu untuk mengatur format gambar seperti JPE, PNG, BMP, dan lain-lain. Dan baris yang ketujuh untuk menggunakan komponen seperti background worker. Nah, kemudian masuk ke baris 9, di mana kita membuka dengan namespace. Nah, di dalamnya itu terdapat private intra communicator, diperuntukkan deklarasi objek untuk komunikasi MPI. Selanjutnya untuk menyimpan gambar asli yang dimuat. Kemudian preferred background worker diperuntukkan untuk background worker untuk menangani operasi latar belakang dan pelaporan kemajuan. Selanjutnya pada baris ke-19 itu inisialisasi komponen UI, dan selanjutnya untuk inisiasi komunikasi MPI dengan dunia MPI. Kemudian kita masuk ke inisialisasi background worker, di mana pada baris ke-24 ini diperuntukkan untuk mengizinkan background worker melaporkan kemajuan. Pada baris 25 diperuntukkan event handler ketika pekerjaan dijalankan di latar belakang. Baris selanjutnya 26
Kode tersebut diperuntukkan untuk event handle ketika kemajuan pekerjaan berubah. Baris 27 diperuntukkan untuk event handler ketika pekerjaan selesai. Baik, selanjutnya kita masuk lagi ke baris 32, di mana kode tersebut diperuntukkan untuk membuat instance dari open file dialog untuk memilih file gambar. Selanjutnya pada baris 33, di mana kode tersebut untuk menetapkan filter untuk hanya menampilkan file gambar dengan ekstensi tertentu. Kemudian baris 34 itu kode di mana untuk memeriksa apakah pengguna telah memilih file dan menekan tombol OK. Kemudian di barisan selanjutnya, di mana kode tersebut untuk membuat gambar yang dipilih ke dalam objek bitmap. Dan baris selanjutnya, 37, untuk menampilkan gambar yang dipilih di Peters box pada form. Kemudian masuk lagi ke bagian kode selanjutnya, di mana kode ini terjadi kondisi if, di mana fungsinya itu untuk memeriksa apakah ada gambar yang dimuat. Kemudian setelah itu kode ini untuk memproses gambar dengan mode grayscale menggunakan MPI. Selanjutnya masuk ke baris 51, di mana kode ini untuk memeriksa apakah ada gambar yang dimuat. Selanjutnya baris 53 diperuntukkan untuk memproses gambar dengan mode binaris menggunakan MPI. Nah, selanjutnya masuk ke kode 59, di mana kode ini diperuntukkan untuk menghapus gambar yang ditampilkan di picture box. Baris 60 untuk mengatur ulang nilai progress bar menjadi 0. Dan selanjutnya original image ini untuk menghapus referensi ke gambar asli untuk membersihkan memori. Lanjut lagi pada baris 66, kondisi if untuk memeriksa apakah ada gambar yang dimuat. Selanjutnya untuk menampilkan gambar asli kembali, menggunakan Picture Box 1, mengatur Picture Box untuk menampilkan gambar asli. Untuk baris selanjutnya, di mana clear Picture Box ini untuk memanggil metode clear Picture Box untuk menghapus gambar dari Picture Box dan mengatur ulang progress bar. Lanjut pada baris 80, di mana membuat gambar baru dengan ukuran yang telah ditentukan. Pada baris 84, kode ini dimaksudkan untuk menggunakan grafis untuk menggambar gambar asli dengan ukuran baru. Selanjutnya pada kode 87, mengatur mode interpolasi untuk mendapatkan kualitas gambar yang tinggi saat gambar diubah ukurannya. Selanjutnya baris 89, di mana kode ini diperuntukkan menggambar gambar asli pada gambar yang diubah ukurannya. Nah, returns resize image ini diperuntukkan mengembalikan gambar yang sudah diubah ukurannya. Selanjutnya pada baris 97, ini di mana kita akan melakukan perulangan untuk mengupdate progress. Kemudian pada baris selanjutnya 104, menghitung nilai progress.
kode selanjutnya untuk melaporkan progres ke UI thread. Selanjutnya menunggu sejenak sebelum mengupdate progres ke berikutnya. Untuk codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk kode selanjutnya pada line 114 terdapat kode private void progress workers underscore progress change yaitu sebagai event handler untuk menangani event progress change dari background worker. Kemudian terdapat kode progress bar 1.value sama dengan progress percentage pada line 117 digunakan untuk mengupdate nilai progress bar dengan persentase progress yang dilaporkan. Kemudian pada line 120 terdapat kode private void process image with MPI dalam kurung string mode yang digunakan untuk memproses gambar dengan menggunakan MPI berdasarkan mode yang diberikan sebagai parameternya. Kemudian terdapat kode bitmap original sama dengan new bitmap dalam kurung picture box 1.image yang digunakan untuk membuat objek bitmap dari gambar yang ditampilkan di picture box 1. Kemudian terdapat kode in picture box width sama dengan picture box 1.width dan in picture box height sama dengan picture box 1.height yang digunakan untuk membuat variabel untuk memproses pengolahan gambar dan MPI, serta menginisialisasi variabel untuk menyimpan lebar dan tinggi picture box. Kemudian pada line 131 terdapat kode in original width dan in original height digunakan untuk menginisialisasi variabel untuk menyimpan lebar dan tinggi gambar asli. Kemudian pada line 135 terdapat kode size new size sama dengan new size yang digunakan untuk mengatur ukuran gambar asli. Kemudian pada line 138 terdapat kode bitmap resize original sama dengan resize image yang digunakan untuk menyesuaikan ukuran gambar asli dengan ukuran gambar hasil. Kemudian pada line 141 terdapat kode in chunk size sama dengan original height dan in total part sama dengan com.size yang digunakan untuk menghitung ukuran potongan gambar untuk masing-masing proses. Kemudian pada line 145 terdapat kode byte receive data sama dengan null yang digunakan untuk membuat variabel yang menyimpan data gambar yang diterima dari semua proses. Kemudian pada line 147 terdapat kode if sama dengan com.rank sama dengan 0 yang digunakan untuk memeriksa apakah proses yang sedang berjalan adalah proses utama atau rank 0. Kemudian terdapat kode receive data sama dengan new byte dan for dalam kurung integer i sama dengan 0, i kurang dari com size i++ yang digunakan sebagai inisialisasi array untuk menyimpan data dari semua proses pada proses root atau rank 0. Kemudian terdapat kode receive data i sama dengan new byte yang digunakan untuk menginisialisasi sebuah array byte baru untuk menyimpan data gambar yang telah diproses dari proses sebelumnya dalam konteks pemrosesan paralel gambar yang menggunakan MPI. Baik, pada line 158 terdapat kode byte partial data sama dengan image to byte array yang digunakan untuk mengubah bagian dari gambar menjadi array byte. Kemudian pada line 161 terdapat kode com.getter byte dalam kurung partial data 0 receive data yang digunakan untuk mengumpulkan data gambar dari semua proses.
Kemudian terdapat kode if com titik rank sama dengan 0 yang digunakan untuk memeriksa apakah proses yang sedang berjalan adalah proses utama. Kemudian pada line 166 terdapat kode bitmap final image sama dengan merge image receive data original weight dan original height yang digunakan untuk menggabungkan bagian-bagian kecil gambar menjadi gambar akhir. Kemudian pada line 169 terdapat kode if dalam kurung mode sama dengan grayscale yang digunakan untuk menerapkan efek grayscale atau binary pada gambar hasil. Kemudian pada line 171 terdapat kode convert to grayscale dalam kurung final image yang digunakan untuk mengubah gambar hasil menjadi gambar grayscale. Kemudian terdapat kode else if dalam kurung mode sama dengan binaries yang digunakan untuk memeriksa apakah mode pemrosesan gambar yang diminta adalah binaries. Yang kemudian terdapat kode convert to binary yang digunakan untuk mengubah gambar hasil menjadi gambar binary. Kemudian pada line 178 terdapat kode picture box titik image sama dengan final image yang digunakan untuk menampilkan gambar hasil di picture box. Kemudian pada line 181 terdapat kode com.barrier yang digunakan untuk sinkronisasi semua proses. Kemudian pada line 184 terdapat kode progress worker run worker asyncs sama dalam kurung total parts yang digunakan untuk menjalankan background worker untuk mengupdate progress bar. Kemudian pada line 188 terdapat kode private void progress worker underscore run worker complete yang digunakan sebagai event handler untuk menangani kejadian ketika proses background worker telah selesai menjalankan tugasnya. Kemudian terdapat kode show conversion complete notification yang digunakan untuk menampilkan notifikasi ketika proses telah selesai. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kodinya pada line 164, yaitu kita punya baik. Image data itu ke original merupakan dapat ukuran picture box. Itu integer picture box dengan picture box 1. Lalu perbandingan integer picture box 1 stage. Untuk menghitung tinggi gambar yang dihasilkan, plot scale X sama dengan plot picture box width original width. Lalu plot scale Y, plot picture box X original width. Kemudian pada line 205 itu dengan untuk menghubungkan semua bagian lebih detail dari gambar hasil. Pada codingan 208 yang using graphic, dia sama grafik prompt final image menggunakan grafik untuk menggambar bagian-bagian ke dalam gambar. Lalu codingan untuk mengatur mode import garis gambar untuk satu kualitas ini. Kualitas sama dengan sistem Bravo itu tahun studi interpolation dari high quality. Lalu
Kemudian jumlah bagian gambar hasil integer without dengan image data line. Kemudian pada line 216 yang proses kita bagian gambar hasil integer no di total file use plus lalu para koordinat 216 dan koordinat bitmap pada sel ini dengan daerah area ini berada original width, original size. Lalu para lain 203 dan 203 itu jadi langsung itu bagian terbatas sesuai dengan 4 slot sekali. Dengan koordinat spatial email dengan device email spatial email use size itu original width declare original size value itu gambar bangun dan bahasa ke dalam spatial ini poin memang itu juga baik value lalu para codingan 2 sembilan ini merupakan koordinat baru mulai project bar dengan dua slot slot dan dengan slot di plus satu special file dan satu seperti bahkan tempat yang terdapat itu masukkan literasi untuk setiap pixel dalam gambar dengan editor dia sama dia plus plus import sampai buat x minus x itu x plus plus lalu kita mendapatkan orientasi dari pixel itu color original terus dengan kita nilai berasal dari warna pixel juga original color original color dia kita original original color nol satu nol sorry satu lalu untuk membuat warna baru dan nilai yang itu sudah dari itu lalu begitu kita ke warna biru warna baru tapi ini fokus ke apa yang konversi binary bitmap spatial image mendapatkan lebar dan tinggi gambar integer width dengan spatial image width integer width dengan spatial image height. Kedua untuk melakukan iterasi setiap pixel dalam gambar integer width height plus plus for integer x sama minus x ini dikatakan warna asli dari pixel original color dengan grayscale dari warna pixel integer grayscale dari original color yang original color original color bold yang belas menentukan warna binary mendapatkan nilai grayscale dari colornya color grayscale dan coding untuk mengatur warna binary yang bukan effect box TGA membuat nomor stream langsung gambar
Ini koordinat motif dan melalui memori stream. Lalu mengklon bagian gambar yang dikasih. Sebab ini kelihatannya sequential. Nah, karya ini bukan kan gambar yang kita buat di dalam format BMP itu dan kami lalu mengembalikan data dalam bentuk data array itu koordinat with array to image dari data yang dijadikan membuat memori dari data memori stream memori data membuat objek data dari sistem bawahnya tidak apa-apa lalu mengembalikan gambar itu dari data preset. Nah, selanjutnya preset presentation object application. Nanti kan di bawah presentation itu masuk bawah self process selesai for partition issue button button information. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menunjukkan di mana kita akan menjalankan aplikasi melalui Visual Studio terlebih dahulu. Kemudian kita install untuk melakukan untuk menjalankan aplikasi melalui Visual Studio. Dengan sini terdapat aplikasi dari kelompok 8 yaitu image processing atau konversi gambar ke grayscale to binary. Dari gambar grayscale dan ke gambar binary. Pertama kita ingin melakukan input gambar untuk memasukkan gambar ke dalam aplikasi. Dengan melakukan klik button load image, maka gambar akan masuk ke dalam picture box. Kemudian kita tekan grayscale untuk melakukan proses grayscale. Maka gambar akan langsung terkonversi ke grayscale menjadi berwarna abu-abu. Jadi nanti akan muncul notifikasi bahwa proses konversi telah selesai. Kemudian kita melakukan proses binary dan menekan button binary. Kita akan menambahkan notifikasi proses konversi telah selesai dan gambar akan berubah menjadi hitam dan putih. Kemudian button refresh untuk melakukan refresh gambar menjadi seperti semula, menjadi button delete untuk menghapus gambar. Kemudian di sini juga terdapat sebuah progress bar untuk mengetahui bagaimana proses gambar berlangsung. Seperti tadi, di sini proses akan berwarna hijau dan ketika proses bar terisi full berarti proses dari konversi telah selesai. Kemudian kita akan menjalankan melalui command file, yaitu untuk menjalankan implementasi NPI yang berada dalam proyek kami. Yang menghasilkan kode NPX N2 NCI _tg.exe, di mana waktu kita menjalankan implementasi NPI exe ke dalam command file dengan menjalankan dua program sekaligus, yang dimana program yang dijalankan yaitu NPI _tg. Kemudian ketika kita menjalankan aplikasi, maka akan langsung menjalankan dua aplikasi sekaligus. Ini kita bikin satu aplikasi, bikin satu program yang kita bisa menjalankan grayscale dan juga bisa menjalankan demo. Nah, jika dijalankan maka kedua program akan langsung terjalankan bersama-sama seperti pada tampilan gambar.
kita refresh, kemudian kita refresh juga di sini, maka dua-dua program akan kita refresh, kemudian juga kita download di sini, dan kita download juga di Apple aplikasinya, maka kedua program akan terhapus. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.